Ayat berapa? 1, 2, 3. Yunus 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 123. Hah? Surat Yunus? Kok nggak ada sih Yunus? Hah? Oh, At-Taubah. At-Taubah. Belum. At-Taubah. 100. At-Taubah akhir. Iya. Jadi At-Taubah ayatnya tadi berapa? 1, 2, 3. Bacanya apa? Qatilu itu. Alladzina amanu qatilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah laniyatil futu wal mudu wal rusu taubatan nasuh salahil jasadi wa ruhu ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب نبينا الآمرون فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاون من الأحوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم هذا الكتاب للعلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البتاني، وللحفيد جلال بن عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما وفروعهما أستاذ سيد بن أبو بكر الحبسي بانجل، سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب، سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب، وسيد حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق وزيادي بكيدوري بن فلان، وسيد حجي جركاسي بن حجي مزادي، وسيد حميد بن طه المسي، وسيد حلمي صابر عبد الرحيم، وسيد صديق بن شهاب، وسيد هاشم عبيد الله بن محمد البهر، وسيد حسن الغزالي وأصولهم وفروعهم، ولو صلى بأجي عبد الغني بن نجي محمد أمي سيد ليلى بنت ونجي موسى ونجي محمد بن الضميران يجي مني بنت قوسلا والموسى بن عصمت يجي فتح بن نجي محمد نجوم بن guru gani bin Dwi Tanah Tinggi, Bapak Jamsari bin Hanafi Zulfatun Hasanah bi Haji Abdul Ghani Haji Jalani bin Haji Muhammad Cinggi Ingking bin Unsa Cing Mahyati bin Haji Muhammad usulihim wa burahim. Tawassalna ke Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Pangeran Jakarta. Tawassalna ke Haji Asmi Allah bin Guru Gayar, ke Haji Ahmad Mursidi bin Guru Maisin, ke Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Tawassalna Habib Usman bin Aqil bin Yahya Alwi Guru Marzuki bin Nursyad Marani. Tawassalna ke Haji Abdullah Syafi'i wa tawassala Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi wa tawassala Muallim Syafi'i Adami bin Salih Hidi ke Haji Abdullah bin Haji Abdullah bin Sadiqin Abdul Majid Al-Habib Husin Abu Bakar bin Musnawar Batang ke Haji Muhammad Alis bin Haji Umar ke Haji Aisyah bin Rasan Zainuddin MZ bin Haji Turmuzi ke Haji Umar Bakir ke Saifuddin Amzir ke Muzir Tamam Guru Masjid Guru Muhammad Azam bin Sa'ad ke Haji Mahmud bin Guru Ismail anallah yu'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina jaddatina susan almarhum wa anwar bin Haji Mu'in wa Muhammad bin Mirin Husain bin Mukri Haji Husain bin Sa'adullah wa Nasir bin Jidan Yuher bin Umar Haji Muhammad Dahlan bin Jamal Taib Haji Nasri bin Timun Haji Abdul Jalil bin Haji Nasri wa Amun bin Mansur Suyudi bin Haji Muhammad Yunus Sukram Haji Musa Wirabi Haji Abdul Haris bin Bala Ramdhani bin Mahmud Saripudin bin Pulang Qadarul bin Majid Ar-Salih bin Faibin Haji Suyud bin Haji Sanusi Haji Ahmad Dawi bin Haji Muhyiddin Wasarani bin Tongdong Haji Muhammad Yunus Yusuf bin Haji Nasri Hasan Almarhum Haji Muhammad Yunus bin Sarli Ismail Ustaz Ismail Wakab Haji Abdul Rahman Ustaz Abdul Rakib bin Saimin Haji Umerah Bang Yoyo bin Abdul Haris yaitu Bapak Haji Abdul Rashid bin Melkhir Haji Muhammad Qabul Haji Abdul Rashid Syahlan bin Haji Abdul Malik Rahmat Ida bin Sardubi Bang Warma bin Supandi Bang Dudung bin Saiman Bapak Yitno bin Bulan Wagi bin Bulan Bapak Haji Patoni bin Bulan Nabi Muhammad Saleh bin Muhammad Nur Abi Mujab bin Munasih Al-San Al-Habib Abdul Qadir bin Ja'far Al-Jubri Saiful Anwar bin Muhammad Siddiq Bapak Haji Mulyana bin Bulan Kiai Haji Kiai Haji Kiai Haji Jalil Kiai Haji Abdul Jalil bin Guru Ismail bin Guru Asmaul Ustaz Ustaz Haji Abu Salim bin Sidin Ustaz Lutfi Muhammad Haris Ustaz Muhammad Bakri bin Anwar Ustaz Haji Ahmad Zainuddin bin Bulan usulihim semua keluarga kita deh ya yang banyak meninggal dunia, moga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya. Wali jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Bacaannya halaman 42 ya. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min dzanbin, tidak ada dosa ba'da syirki, sesudah dosa syirik, a'zamu, yang lebih besar lagi, indallah, di sisi Allah, min nutfin, dari air mani, wada'aha, yang diletakkannya itu, rajulun, oleh seseorang laki-laki, fi rahimin, di dalam rahim, la yahillu lahu, yang tidak halal bagi laki-laki itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlin nari, sesungguhnya orang-orang neraka itu, sayhatan, mempunyai teriakan, min natni, dari baunya, rihin, dari busuk, rihin, baunya, farjizani, kemaluan orang yang berzina. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-ghina, kekayaan, waz-zina, dan perzinaan, la yajtami'ani, tidak bisa terhimpun. Wa qala alaihi salatu wassalam, tarkuz zina, meninggalkan zina itu, yurisul ghina, akan mewariskan kekayaan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man zana, siapa yang pernah berzina, zunia bihi, akan dizinakan dengannya itu, walau sekalipun bihitani darihi, sekalipun dengan tembok rumahnya. Wa qala salatu wassalam, man zana bimra'atin, siapa menzinai seorang wanita, fatahallahu, Allah bukakan, alaihi, atas orang itu, fi qabrihi, di kuburnya nanti, sama niata abwabin, 8 pintu, minan nar, dari api neraka, yakhruju, yang keluar, min tilkal abwabi, dari pintu-pintu itu, aqaribu, kala-kala jengking, wahayatun, ular-ular, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai halaman 45, judul baru 45. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min dzanbin ba'da syirki a'zamu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Para jamaah semua yang hadir malam hari ini, orang tua yang Ustaz hormati, para pemuda yang juga Ustaz hormati, semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat istiqomah sampai tua nanti, Allah berikan kita rasa cinta dengan majlis-majlis taklim, dan semoga orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah maghfirah dalam kuburnya.
Kita masih ada sisa beberapa hadis yang temanya tentang masalah yaitu perbuatan zina. Ya, tentang masalah yaitu perbuatan zina. Ya, atau masih membahas juga orang yang tidak mau nikah, orang yang mau tidak kawin, yang akhirnya dia melakukan perbuatan zina. Nabi menyatakan, waqala alaihi salatu wassalam, ma min dzanbin ba'da syirki. Tidak ada lagi dosa sesudah syirik. Syirik itu dosa paling gede. Paling besar-besar dosa. Datuk moyangnya dosa dah. Ampun ini syirik. Ya, harus benar-benar taubat dan nasuha. Artinya syirik, dia menyekutukan Allah. Tangannya sih kagak. Ya, baju mah kagak. Bajunya baju kita, baju gamis. Tapi hatinya ini udah nyimpang. Hati udah percaya kepada selain Allah. Jadi yang dinilai itu hatinya. Kalau kita lihat orang-orang syirik zaman sekarang sih banyak. Cuman gak ketara. Kadang dia pakai peci, kadang dia pakai jas, kadang dia pakai baju kurung, kadang dia pakai baju koko. Yang jadi penilaian kan bukan penampilan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah nilai bukan badan kita. Bukan pakaian kita. Yang Allah nilai hati kita ini. Jangan langsung fokus ke dukun itu jadi syirik. Hati ente mau dukun percaya enggak? Jangan orang punya golok lama jadi syirik. Ente percaya enggak itu golok ada keutamaan, ada kelebihan, ada manfaat. Jadi kalau hati bersangkut ada pautannya, ada kaitan sama golok, sama cincin, sama keris, nah itu udah namanya udah nggak percaya lagi sama Allah. Jadi Allah dibuat tandingan. Itu syirik. Ya. Apalagi jelas-jelas syirik, dia menyembah langsung kelihatan. Ya langsung dia menyembah. Dinyembah itu namanya patung, disembah itu namanya pohon besar yang orang pada lemparin duit. Itu mah jelas itu. Udah ada lagi dosa yang amat besar menduakan Allah. Dosa yang amat besar, yang amat gede menduakan Allah. Ya. Nah, Nabi mengatakan ada lagi dosa sesudah syirik, ada lagi yang paling gede. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menyatakan ada lagi sesudah dosa yang paling gede banget itu syirik, yaitu ya di sisi Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Dosa seseorang laki-laki meletakkan menaruh air maninya di kemaluan perempuan yang perempuan itu belum dinikahin. Masih hukumnya haram, berzina. Ya. Itu dosa yang amat besar. Diri ente belum resmi nikah. Kalau udah nikah mah nikah yang resmi baik pakai penghulu kek. Atau nikah yang memang hukum Allah udah jalanin kek. 5 rukunnya ada. Tapi nggak disiarkan secara umum istilahnya nikah siri misalnya. Kalau rukunnya ada. Bapaknya ada. Saksinya 2 orang ada. Nantennya ente. Nanten perempuannya calon perempuan. Ijab kabulnya ada. Secara hukum Allah udah apa? Sah. Yang nggak ngundang penghulu gitu, sah. Malamnya dia tidur sama bini, halal. Ini nikah enggak, ya syirik kagak, apalagi yang resmi. Sekarang ini, kita udah sulit sekarang ini. Ya, untuk menghindari perbuatan-perbuatan zina. Kalau yang punya duit, dia zina di tempat-tempat yang gak kelihatan. Di hotel, di losmen. Kalau dia punya rumah apartemen.
Rumah apartemen untuk hidup berumah tangga yang enak. Ya satu di antaranya begitu. Untuk umpet-umpetan maksiat. Kalau rumah dia yang benar mah, yang ada di Lontar, yang ada di sono itu. Apartemen dibuat dulu ngapain? Tetangga-tetangga udah saling gak kenal. Ya kalau benar sih ada, berapa persen. Tapi yang menyimpang, artinya ada perempuan-perempuan piaraan, apa sekretarisnya, apa anak buahnya. Perempuan sekarang dikasih duit juga, diunjukin duit yang warna merah, rada-rada setengah gepok. Udah layu, kayak karet direndam di air di minyak tanah. Iya dah mas. Dua-duanya udah punya bini, dua-duanya udah punya suami. Yang satu udah punya suami itu perempuan. Ya, yang laki punya bini tanpa pernikahan untuk melampiaskan kepuasan. Yang begitu sekarang ya Allah. Membendungnya itu susah sekarang. Adanya villa, ada rumah-rumah kos, adanya hotel, aduh. Emang hotel-hotel kita yang ada di Jakarta diperiksa dulu, udah kawin belum? Begitu. Agak laku yang begitu. Kecuali kalau hotel-hotel ada di mungkin negara Islam barangkali. Ya. Semuanya serba duit. Nah, dia ini berbuat zina. Pimpinan udah haji. Pimpinan. Alasannya nemu aja tuh setan alasannya. Pada keluarganya yang ada di mana keluarganya, mau di Cipinang kek, mau di mana kek. Aku ada rapat nih mah, mungkin 3 hari kali. Bininya, anaknya, ya karena memang bapaknya kedengaran kelihatan nyatanya kerja tiap hari, mungkin banyak musyawarah. Iya mah. Penting siapin duit bakal belanja selama 3 hari. Yang sono, yang perempuannya sama juga lagi. Setan sih punya alasan, cakep. Kalau bukan setan, siapa lagi yang punya alasan cakep? Pinter. Caranya dibumbuin itu. Mungkin aku pulang 4 hari kali, ya. Karena ada begini ini urusan ini dan ini dan ini dan itu. Cakep. Kita bisa lihat bagaimana itu kehidupan orang-orang yang jauh sama ulama. Dunia mulu. Gimana hidup-hidup mereka tuh yang udah digambarkan di sinetron-sinetron. Membuktikan Indonesia begitu. Kejadian-kejadian udah digambarkan di dalam film-film sinetron. Kejadian-kejadian kita lihat orang-orang beken, orang-orang hebat, orang-orang artis-artis hidupnya lihat rumah tangganya. Nah ini yang kesiannya kita ini. Kita ada kepengenan lagi kayak mereka. Enak kan dia ya. Rumah tangga yang kagak beres itu contohin dia. Jadi mohon maaf. Perzinahan zaman sekarang udah bukan hal yang sangat kita takutkan. Perzinahan di mana-mana udah nggak jadi barang jijik. Kalau mungkin tahun 70-an Cipinang Lontar, Cipinang Muara, laki sama perempuan yang belum ada pernikahan bukan saudara itu satu hal yang memalukan. Anak laki jalan, anak siapa itu? Anak lu kemarin lagi jalan berdua perempuan, siapa itu perempuan? Lagi daerah-daerah kampung. Dengar aja dia berzina. Diusir sama kampung situ. Itu istrinya jadi tenaga kerja di Arab. Udah ikat kontrak kan harus jalanin kontrak selama 4 tahun. Gak bisa pulang. Nah suaminya 4 tahun nganggur. Selama nganggurnya itu kemana itu seksualnya disalurin? Kalau dia beriman. Kalau dia mungkin punya kemampuan dinikah lagi. Akhir-akhirnya udah 2 tahun berjalan istrinya di Saudi.
Suaminya di kampung berzina. Pertama nggak ketahuan. Kedua nggak ketahuan. Dikata enak sama dia. Lama-lama Allah yahfad jangan sampai terjadi. Sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga akhirnya. Sepandai-pandainya itu dibungkusnya itu bangkai, kecium juga akhirnya. Ketahuan, diusir subhanallah. Sampai itu berita terdengar Musad, diusir. So kampung itu keluar semuanya. Dulu begitu, sekarang bagaimana? Ya. Jadi kalau ada orang minat berzina, ada minat, naudzubillah jangan sampai. Suruh ngaji dah. Yang biasanya begitu ada keinginan suka ngeres, dekat ulama enggak, ngaji enggak, baca Quran kagak. Jadi kupingnya yang didengar, yang dia dengar mesra-mesraan. Matanya enggak pernah lihat Quran, yang dia lihat ya itu dah. Google yang film-film begitu. Ujung-ujungnya gimana? Ya udah keinginan lampiasan gimana? Ada perempuan yang dia pengen, udah. Sekarang ini bukan tua aja perzinahan ini. Anak kecil yang usah pernah cerita sama ente, kakaknya kelas 6, adiknya kelas 5. Di saat ibunya lagi ngaji, bapaknya belum kerja, belum pulang kerja, jam-jam 2-an. Adiknya sendiri semua. Ustaz baru datang ke tempat Ustaz ngajar ibu-ibu rame. Oh, ada apa nih? Ayo kita ngaji bu. Rame Ustaz tadi, kenapa? Itu rumah situ. Ya Allah, anaknya itu Ustaz. Lah, susah udah. Adiknya itu perempuan, kakaknya itu yang laki-laki. Setelah ditanya sama polisi, apa nak kok kamu bisa gitu sih? Saya lihat itu Pak, film-film itu kayaknya enak, dicoba sama adiknya. Itu penyebabnya bukan gak diperhatiin sama orang tua. Jawabannya orang tuanya kurang perhatian dengan ilmu agama. Disuruh ngaji itu anak gak mau. Gitu dah. Sekarang ini. Jadi kalau ada orang berzina, air maninya itu masuk ke rahimnya, ya itu dosa yang sesudah syirik, ada lagi dosa paling besar. Meletakkan air mani seorang lelaki di rahim yang belum dinikahin, masih hukumnya apa? Haram. Allah, sekarang kita ngomong begini udah diketawai kita udah ya. Habis kalau diketangkep, jawabannya apa? Sama-sama mau. Susah. Saya dipaksa Pak. Saya merasa senang, habis sudah. Maaf nih, ini kena temanya ya. Na'udzubillah min dzalik. Dinikahin dah, diselamatin. Tuh bayi udah lahir, subhanallah. Dinikahin dah, biar cara baik. Diambil tuh laki-laki bagi tanggung jawab. Laki-laki jawab, iya saya tanggung jawab. Waktu pernikahan itu, anaknya digendong. Dikira umur seminggu apa jadi udah baik, saat itu belum dinikahin aja dah. Ada yang lagi resepsi, perutnya udah gendut. Ini akibat film-film barat yang kita nggak bisa selektif banget, gitu dah. Ya Allah ya Karim. Makanya kalau punya anak perempuan, bener dikebembem tuh. Di keluarganya Guru Hadi begitu. Ente mau anak-anak? Kawin dulu, gampang nanti. Selamatin dulu. Saya bilang kerja usah, wah gampang kerja nanti. Allah berikan rezeki.
Kalau bapak-bapak sekarang nggak begitu. Kerja di mana? Belum kerja, nggak bisa. Itulah akibatnya. Ya, berzina. Yang kedua, Nabi menyatakan inna li ahlin nar sayhatan min nitni rihin farjizani. Orang-orang neraka itu pada jerit. Tahu nggak jerit? Teriak di dalam neraka. Ini Nabi menceritakan. Di neraka pada jerit. Kalau kata bahasa betul, pada kau-kau, oh itu sayhah. Kenapa? Mereka itu menjerit karena mereka mencium baunya. Ya Allah. Baunya, mohon maaf, tetesan yang keluar dari kemaluan-kemaluan orang-orang kepada apa? Zina dulu di dunia. Farji itu kemaluan perempuan. Jadi hostess, mohon maaf. Ya, WTS, kelas-kelas dunia, kelas-kelas kampungan yang gak pada tobat. Nanti itu orang-orang neraka jadi satu orang neraka semua. Kita sih gak dapetin dah, karena kita insya Allah penghuni surga. Mereka turut-turut orang disiksa pada teriak. Kenapa? Baunya itu apa? Mohon maaf. Nanah yang keluar dari kemaluan mereka. Sekarang aja udah dibuktiin ada penyakit spilis atau AIDS. Auzubillah min dzalik. Kalau keputihan masih penyakit ya. Masih diobatin sama dokter masih bisa. Sekalipun baunya bukan main. Maaf ini, biar nanti jelas. Warna nanah dari kemaluan. Ente punya nanah di tangan, bisul, baunya bukan main. Ini kemaluan warna nanah. Nanti di akhirat lebih lagi dari itu. Jadi orang-orang neraka, geng-geng mereka yang di neraka pada jerit. Jerit bukan sakitnya disiksa sama malaikat-malaikat, bukan. Jerit kena baunya. Baunya itu nanah yang keluar dari apa? Kemaluan-kemaluan perempuan-perempuan yang dulu di dunia hobi berzina. Orang neraka yang disiksa pada terganggu, bukan terganggu digebukin malaikat. Udah jelas malaikat ngegebukin dia. Baunya itu apa namanya? Kemaluan mereka itu keluar, ya Allah ya Karim. Kenapa tanya lagi? Tanya mereka, perempuan ada nggak yang pada ngaji begitu? Karena mungkin ekonomi, dia datang ke Jakarta. Yang penting bagaimana ke badannya, ya Allah. Faktor ekonomi. Termasuk suami-suami dayus. Suami-suami dayus, suami-suami yang merelakan bininya untuk cari pekerjaan. Gak apa-apa dah, yang penting lupa duit. Gak punya cemburu. Mereka-mereka yang pada majang-majang tiap malam, emang ente kira gak punya suami? Oh ya emang disuruh laki itu namanya laki-laki dayus. Kayaknya kalau punya istri kelihatan itu bini main catur sama tukang gojek. Ketok palanya tuh bini kita. Pakai apa Ustaz? Agar-agar. Dimakan atau agar-agar? Lu biasa banget lu. Itu bukan agar-agar maksudnya. Apa namanya? Nyembah kalau itu apa namanya? Kalau di jalan tol apa itu? Kan ada itu kartu untuk tol. Kan pakai plastik tuh. Tahu kan? Nah, tuh bini kita ketok gitu. Lu gua denger main catur sama tukang gojek ya. Sekali, dua kali. Sekarang sih dilepasin sama lakinya. Itu namanya laki-laki yang gak punya cemburu, namanya laki-laki dayus. Dayus la yadkhulul jannah. Si laki-laki yang dayus gak bakal masuk surga, merelakan. Istri-istrinya bergaul begitu. Allahu Akbar ya. Ini Nabi menyatakan begitu ya. Yang ketiga, Nabi menyatakan al-ghina wa zina la yajtami'ani. Menghasilkan duit banyak sama zina nggak bisa nyampur. Artinya nggak bakal jadi orang kaya kalau habis zina, duitnya bures mulu. Nggak bakal berkah tuh duit. Ente pengusaha, ente pedagang,
ente pekerja, ente apa kek? Tapi hobi zina, nggak bakal ambruk. Yang bisa berkembang tuh duit, bisa umroh, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Namanya duitnya manfaat. Selama ente jaga jangan sampai berzina. Kalau berzina, ya secara logika tuh duit bakal siapa? Kalau bukan dapat rayuan dari perempuan, mas sekian ya. Kalau sekian oke, minta dulu, habis. Orang kalau udah celeng sama perempuan, apa juga itu laki-laki ngasih. Dari sisi agama nggak ada berkahnya dah. Dia bisnis apa kek? Bisnis apa dah? Mas. Bisnis apa yang paling mahal? Mobil, showroom. Tapi itu yang punya showroom, yang punya bisnis, hobi zina. Nabi mengatakan bukan usah. Nabi mengatakan nggak bisa dengan sebab zina jadi kaya, nggak ambruk, nggak bakal kaya, nggak bakal berkah tuh rezeki selama orang itu hobi berzina. Maaf, perempuan laki berzina. Mohon maaf, termasuk laki-laki yang tanpa punya pasangan hidup dia onani, termasuk berzina, nggak bakal berkah. Suka ngelamun gitu, suka ngelamun. Ente kalau ngelamun mikirin perempuan apa mikirin kiai? Hah? Ini otak kita udah pada ngeres. Ini akibat begini nih. Yang dilihat di sini, kerekam sama otak. Perbuatan masturbasi di hobi, udah nggak bakal nyampur, nggak bakal duit, nggak bakal awet. Apa aja Bures punya duit 1 juta, nggak sampai sekian hari, habis. Kenapa Ustadz nggak berkah? Ente masih hobi perbuatan yang Nabi larang. Apa itu? Menikahkan tangan. Itu jangan menganggap remeh itu. Mengeluarkan air mani yang bukan dengan cara yang dihalalkan. Yang begini banyak gak? Ya salah. Zina kita anggap udah gak aneh, apalagi onani. Yang pada pakai biji putih pada demen kadang-kadang. Ya gue ngomong begitu deh. Subhanallah. Lamun sendirian. Yang dipikirin apa yang dia lihat di sini. Pantas pada nganggur-nganggur, pantas pada duit yang gak punya duit mulu. Kenapa? Lu kan kerja, lu kan dagang. Lu kan tiap hari ini, mana hasilnya? Gak salah lagi nih. Ada hobi yang bisa tuh duit gak jadi berkah. Apa? Nabi mengatakan itu. Hobi perbuatan zina, zina tangan namanya. Ya Allah, sekarang udah bukan banjir, kalau banjir bisa ditolak. Paling banjir 3 hari itu air bisa redah. Kalau banjir maksiat, banjir perzinahan, banjir masturbasi, banjir onani anak muda bisa diredam. Kecuali suruh ngaji. Kesibukan, jangan tidur sendirian. Kalau udah ngantuk baru tidur. Jangan banyak lihat gituan. Ngaji kagak, bengong sering di kamar aja. Yang dilihatin yang apa yang dilihat, poster begitu semua. Bukan poster habaib, bukan poster kiai. Ya Allah, matanya makin panas. Tambah lagi nih, waduh, dilihatin. Ini bukan foto lagi, bisa bergerak. Oh film bisa bergerak nggak? Kalau udah bergerak, apa ente istighfar, astagfirullah, begitu. Yang begitu kalau nontonnya bertiga. Kalau nonton sendiri, sampai mata gelap, nggak pernah merem, nggak pernah ngantuk. Yang ngantuk kan kalau baca Quran. Kalau nonton begitu, pernah nggak orang lihat begitu? Jangan lagi lihat begitu dah. Orang main catur ada nggak pakai nguap? Yang banyakkan nguap baca Quran apa main catur? Kagak ada orang main catur. Oh, nggak ada. Yang nguap Quran lama amatnya habisnya berapa sih? Kalau yang bikin kita iman tambah, setan gak demen. Maaf, Ustaz ngomong gitu emang temanya masalah zina. Pantas kita ini, duit kita gak bisa berkah. Tabligh akbar kemana-mana datang. Loh, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Kopi, Pak.
dia nggak tahu. Kemarin dia habis onani di kamar, di tempat di kamar mandinya. Kalau kata malaikat, lihat lagunya, teledik lihat itu. Bohongin Rasulullah dia. Ustaz bukan mengada-ngada. Kalau ente boleh jawab, boleh jawab. Banyak kan yang begitu. Ustaz ungkap ya ini temanya. Kalau zina yang punya pasangan dah ya, yang duitnya banyak, punya pacar, insya Allah. Kalau yang beriman sehingga dia nggak punya pasangan. Wah kalau mau sama Habib, sama Kiai ulak, waduh, sampai cincinnya Habib hilang. Tapi hobinya yang Rasulullah kesel. Di antara penyebabnya orang tuh nggak dilihat sama Rasulullah adalah naki haliyat, menikahkan tangannya nanti. Di hari kiamat nggak mau dilihat. Makanya mau ke kamar mandi, wudhu dulu. Baru ditidur, biar nggak ada ngeres. Basahin teh punya ini nih. Ini suka panas nih. Panas bukan mikirin sejarah, mikirin kagak beres ini. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kita begitu. Itu cuma dilapisin baju aja cakep putih. Kayak pici. Dalam kita siapa yang tahu? Kita ini cuma casing doang cakep. Pakai baju cakep. Loh, pakai baju gamis. Wah, pakai sorban. Waduh, spray dipakai lagi. Kalau casing mah kayak kiai. Kalau casing kayak Habib, itu kan mancung lah. Bom soalnya trap. Kesendirian dia yang dilihat. Lagi rame-rame mah modelnya wah hebat. Sendirinya di mana kamar mandi? Kamar mandi gimana? Makanya makruh. Berlama-lama di kamar mandi makruh. Itu makanya di dalam kamar mandi ada apa? Allahumma ini bismillahirrahmanirrahim a'udzubika minal khubusi. Ada setan laki, setan perempuan. Ya. Jadi orang masih hobi zina, zina dengan perempuan, zina dengan tangan, susah jadi orang kaya. Susah duitnya itu berkah. Ayo dah kita obat pada Allah dah. Ustaz bukan memfokuskan buruk sangka sama murid-murid, tapi ini dilanda kita. Bukan banjir air, bisa redah itu air. Banjir maksiat. Benar, banjir hobi zina. Perempuan sekarang udah gak punya rasa malu lagi perempuan. Perempuan bukan perempuan tahun 70-an, perempuan 2003. Malah dia sengaja. Roknya pendek, yang model kayak peci haji begini. Lihat rok pendek, kira-kira demenan lihat guru mukanya, demenan lihat perempuan begitu. Demenan mana coba? Jawab. Lagi bareng-bareng doang, Masya Allah. Jangan lihatin dosa. Lagi bareng-bareng. Coba kalau sendirian, ayo dah. Kacamata hitam, orang nggak lihat, dilihatin. Begini. Ya Allah, kita nggak nyembah berhala. Na'udzubillah. Tapi perbuatan Nabi gedeg, ya salam. Kapan kita bisa berhenti? Kalau nggak dibarengin dengan tobat kepada Allah. Ada lagi Ustaz, lompat aja dah, terakhir. Manzana bimra'atin, siapa yang pernah berzina kepada perempuan, fatahallallahu alaihi fi qabrihi samaniyata abwab. Allah akan bukakan nanti di kuburan dia ada 8 pintu. Minan nar, dari api neraka. Yakhruju dari pintu itu keluar apa? Aqarib wahayat. Kala-kala jengking dan ular-ular. Orang udah gak taubat dari zina, sedang berzina udah. Udah gak ada kapok-kapok dah. Sampai matinya masih hobi. Yang datang nyelawat tim-tim mereka itu. Disiapin nanti pintu neraka dari kuburan yang keluar diantaranya api dan ular dan kala-kala jengking. Ini informasi kita baca dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dah ya, wallahu a'lam bissawab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul الله سلام عليك يا رفيع نواد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته